Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang Mulia para hakim, yang kami hormati para jaksa penuntut umum, para penasihat hukum, seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini momentum yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba. Di hadapan majelis hakim yang mulia, kami mengucapkan banyak terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan eksepsi atau nota keberatan ini. Kami percaya sepenuhnya bahwa di lembaga peradilan inilah keadilan yang sejati dapat diwujudkan. Harapan ini kami yakini karena di dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini bersifat merdeka, independen, dan mengambil keputusan berdasarkan keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan kami semakin kuat setelah mendapatkan pemikiran penuh kebijaksanaan dari Profesor Dr. Haji Sunarto SHMH, yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar di Universitas Airlangga pada tanggal 10 Juni 2024 yang lalu, beliau menyampaikan bahwa hukum tanpa keadilan seperti seperangkat peraturan yang kering tanpa roh. Beliau juga menegaskan bahwa seorang hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, peneliti dan filsuf agar mampu melihat keadilan yang sejati. Keadilan tersebut di luar batas formalitas hukum serta memperhatikan dampak sosial, budaya dan kemanusiaan. Pada saat hakim mengambil keputusan, keadilan juga akan sulit terwujud apabila hakim hanya menjadi mesin yang hanya memproses hukum. Menurut Profesor Dr. Haji Sunarto, hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap bagian jiwanya. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa keputusan seorang hakim tidak hanya melihat aspek formil dan material semata, namun juga melakukan dialektika dengan melihat aspek kemanusiaan dan latar belakang atau suasana kebatinan dari setiap peristiwa hukum. Betapa luar biasa pemikiran yang sangat filosofis dari Profesor Dr. Sunarto tersebut. Saya percaya bahwa majelis hakim yang mulia memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Profesor Dr. Sunarto. Tiada keraguan dari kami bahwa di ruang sidang ini akan menjadi tempat keadilan ditegakkan. Majelis hakim yang mulia, eksepsi saya ini sengaja dimulai dengan mengutip pidato Profesor Sunarto. Ketika pertama kali membaca pernyataan tersebut, kami merasakan betapa mulia peran hakim dan lembaga peradilan bagi terwujudnya cita-cita keadilan dan sekaligus cita-cita nasional kita. Tidak berlebihan jika dari lubuk hati kami yang terdalam, kami katakan bahwa pemikiran Profesor Sunarto tersebut menjadi nur atau cahaya yang membangun harapan di tengah kriminalisasi hukum yang saya alami hingga duduk di kursi terdakwa ini. Pertanyaannya, mengapa saya bersama tim penasihat hukum berani mengambil suatu kesimpulan bahwa kasus yang menimpa saya ini lebih banyak aspek politik yang menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum? Pertama, bahwa dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya memiliki tugas untuk menyampaikan sikap politik partai yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dan dinamika politik nasional internasional yang harus disikapi oleh partai. Tugas inilah yang saya jalankan ketika menolak kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Demikian halnya sikap kritis terhadap intervensi Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan politik demi kepentingan elektoral melalui putusan MK nomor 90 tahun 2023. Di luar itu, keteguhan di dalam menjaga konstitusi, demokrasi melalui pemilu jurdil, dan penolakan terhadap penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara dalam pemilu 2024 yang lalu telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu. Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Puncak intimidasi kepada saya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan. Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku
selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini nampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan yang kami sampaikan. Terlampir gambar dianggap dijelaskan. Majelis Hakim yang mulia, berbagai tekanan nampak pada proses penyelidikan, penyidikan hingga proses P21. Pasca wawancara saya bersama Profesor Dr. Koni Rahakundini di Akbar Faisal Unsensor, antusiasme masyarakat yang melihat sangat tinggi hingga ditonton mencapai lebih dari 4 juta orang. Saat itu, Prof. Koni menyampaikan pesan dari petinggi aparatur negara, yakni aparat TNI dan Polri yang merah putih, yang menginformasikan bahwa saya akan ditersangkakan jika tetap kritis, termasuk dalam pilkada di beberapa wilayah yang sudah dikondisikan. Dalam podcast itulah saya sampaikan bahwa apa yang saya perjuangkan adalah hal-hal yang prinsip, suatu perjuangan nilai dan berkaitan dengan hal-hal fundamental di dalam menjaga konstitusi, demokrasi, pemilu jurdil, hingga penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media, dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal, ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap. Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Bahkan proses penetapan tersangka terhadap saya diwarnai pula oleh aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan pimpinan partai. Bahkan operasi politik terhadap saya sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Salah satu media, yakni inilah.com, telah mendapatkan sanksi dari Dewan Pers karena melanggar kode etik jurnalistik ketika menurunkan berita yang menuduh saya kasak kusuk cari maklar untuk mengatur pra-peradilan. Sebelumnya, pada tanggal 26 Maret 2024, saya juga sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penyebaran berita bohong dan hoaks dalam wawancara saya di Kompas TV dan SCTV. Ketika saya selesai memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 4 Juni 2024, pada hari yang sama, di sore harinya, media memberitakan bahwa KPK telah mengeluarkan surat panggilan untuk saya. Pelaporan di Polda Metro Jaya tidak berlanjut karena Dewan Pers melalui saudara Yadi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers menyatakan bahwa wawancara itu adalah produk pers yang tidak bisa dipidanakan. Wawancara itu sendiri berisi kritik saya sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menyampaikan sikap politik resmi partai terhadap kemunduran kualitas demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, kedua, hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pokok perkara yang dituduhkan kepada saya ini telah dilakukan proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.